Sekarang kembali ke Pak Jimmy. Mudah-mudahan Pak Jimmy masih masih bergabung ya. Tadi sempat. Ya, Oke, punten Kang, ini agak siap, lewat ini Kang. Oke, monggo. siap. Oke, terima Senang kasih Pak Jimmy. Ya. Pak Dwi. Ini seri ke-6 sebelum seri final. Kalau ngeliat dari flowchartnya memang ini bagian yang paling terakhir tapi yang paling fundamental. Dan juga tadi sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Pak Andrealis bahwa ini yang sering tidak terekspos oleh teman-teman main planning. Main planning kalau di perusahaan, tadi skop perusahaan yang mungkin hanya di frame penjadwalan dan hanya bagian kecil saja yang punya akses di pit optimisasi peralatan, kemudian di sequencing saja. Nah ini untuk seri ke-6 ini akan disampaikan evaluasi keekonomian tambang sekaligus nanti tentang analisis resikonya. Apa saja yang akan disampaikan? Itu pertama adalah flowchart ini. Ini bukan flowchart estimasi cadangan, tetapi flowchart tentang evaluasi keekonomian ya. Bahwa ini evaluasi keekonomian itu pertama adalah dari data physical number yang tadi udah disampaikan lumayan panjang lebar oleh Pak Patar. Kita bisa dapatkan dari historical data 3 tahun, atau jika tidak ada berarti kita harus menggunakan estimate from experience factor. Jadi dari experience sudah ada, dari mungkin tambang lain, tetapi kita harus lakukan estimasi berdasarkan kondisi yang ada di dalam daerah yang kita lakukan target studinya. Atau kalau itu pre-FS ya, atau kalau misalnya FS, kita lakukan tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Patar adalah first principle method. Kajian yang dilakukan oleh Ranggi itu adalah detail zero based budget. Jadi semua dilakukan budgeting berdasarkan kondisi yang zero atau yang kosong. Dari sesuatu yang nggak ada, diadain gimana caranya. Nah, konsep-konsep zero based budget ini itu detail misalnya kalau peralatan bukan hanya ngomongin alat tetapi juga ngomongin tentang bagaimana mengadakan alat tersebut sampai ke unit kecil alatnya, terus bagaimana mengadakan orangnya, gimana mengadakan oli lubrikannya, kemudian bagaimana mengadakan fuelnya, itu semua dihitung berdasarkan budget-budget yang detail. Kemudian dari tadi historical data, kemudian dari jumlah produksi yang ada, itu kita lakukan perhitungan rasio metrik, rasio dan metrik, yaitu pertama adalah kita juga setting bagaimana dengan marginnya, kemudian peningkatan rates-nya atau peningkatan produksinya seperti apa, kemudian apakah ada turnover aset atau tidak, kalau jika ada apakah dia akan ini, sebentar ya, saya inikan dulu. Oke, kemudian dari sini kita lakukan pembuatan asumsi, karena pada dasarnya ketika kita melakukan financial modeling itu pasti akan ada asumsi yang dibuat. Walaupun tadi kita udah menggunakan detail, zero based budget, kemudian estimate from experience factor, tetap kita harus tetap membuat asumsi. Kemudian dari situ kita juga lakukan forecast. Forecast itu dari mana? Dari historical data. Kemudian juga dari berbagai macam asumsi-asumsi tadi kita lakukan forecast. Dari forecast baru masuk nanti ke valuasi, di mana valuasi kita bisa menggunakan DCF ataupun real option. Dari situ kita nanti akan lakukan analisis sensitivitas. Nah, nanti kita akan lebih detail lagi di seri 6 ini. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini udah disampaikan juga oleh Pak Andre, bahwa pada dasarnya kalau kita berbicara financial modeling akan membuat streamcast karakter seperti ini, di mana nanti juga pada akhirnya akan ada biaya yang dikeluarkan di akhir, yaitu biaya pasca tambang yang warna merah ini ya. Lanjut.
Nah, kemudian dari yang tadi kita sudah melakukan budgeting, kita sudah melakukan modeling finansial, kita membuat atau mengukur pengembalian investasi kita. Kemudian di situ ada nanti kita bicara payback period, discounted payback period, NPV, accounting rate of return, internal rate of return, profitability index, dan seterusnya. Ada banyak macamnya, nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian lanjutnya, kita juga akan membahas bagaimana mengkoneksikan atau menghubungkan antar laporan keuangan untuk bisa kita jadikan asumsi untuk kedepannya. Jadi ini historical data yang minimal 3 tahun ini berdasarkan laporan keuangan ini. Bahwa nanti akan ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan arus kas, kemudian ada neraca, kemudian nanti ada laporan perubahan ekuitas yang nanti kita akan coba untuk latihan menggunakan studi kasus data-data yang ada. Lanjut ke resiko. Jadi semua yang tadi kita sudah melakukan modeling sampai akhirnya kita dapat kriteria pengambilan investasi, jika ya akan maju ke cadangan yang sampai ke seri 7. Kalau tidak berarti kita harus balik lagi ke sebelumnya, mau proses apapun nanti kita tergantung melihat bagaimana magnitude atau bagaimana besarnya tadi kriteria pengembalian investasi ini tidak mencapainya seperti apa. Kemudian kita lakukan analisis resiko. Resiko itu bisa positif dan negatif sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Andre. Kemudian itu akan ada yang high probability low impact, ada low probability low impact. Nah, itu kita akan kaji satu-satu. Kemudian bagaimana cara mitigasinya, kemudian bagaimana treatment, apakah nanti ada residunya atau seperti apa. Kira-kira itu Pak Dwi secara cepat saya sampaikan, dan ini kalau menurut saya sih sangat menarik karena kebetulan juga saya S2-nya tentang ekonomi corporate, jadi nanti kita bisa saling diskusi dan saling memperkaya diri. Kira-kira gitu Pak Dwi yang bisa saya sampaikan. Baik, siap. Terima kasih Pak Jimmy untuk pemaparan singkatnya.